Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara pembahasan firman Tuhan singkat. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah pelajari bahwa kita harus tetap optimis di masa-masa kritis atau di masa-masa sukar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mulus, namun Tuhan selalu menjanjikan penyertaannya. Kita sudah belajar 3 hal kenapa kita harus mengharapkan yang terbaik. Pertama, karena mengharapkan yang terbaik itu dari Tuhan tentunya akan menghormati Tuhan. Mengharapkan yang terbaik dari Tuhan itu akan mengeluarkan kemampuan kita yang terbaik. Dan juga mengharapkan yang terbaik dari Tuhan itu akan menularkannya kepada orang lain untuk mereka juga optimis. Tapi di akhir pelajaran kemarin kita mungkin berkata, cuma masalahnya pada dasarnya saya ini orang yang pesimis. Saya ini lahir dengan pemikiran yang selalu negatif. I am a born negative person. Bagaimana saya bisa melatih hidup saya untuk saya bisa menjadi orang yang optimis? Hari ini kita akan pelajari ada 5 hal dari firman Tuhan supaya kita bisa menjadi orang yang optimis dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mencoba selalu mengawali hari kita dengan iman. Kita harus mengawali hari kita dengan iman. Di Mazmur 5 ayat 3 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Jadi Raja Daud, pemazmur berkata, pada waktu pagi dia menunggu-nunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan untuk bekerja yang terbaik dalam hidupnya sepanjang hari itu. Nah, Bapak Saudara, ada satu penelitian yang menyatakan bahwa 10 menit pertama dari hari kita akan menentukan sepanjang hari kita. Kalau dalam 10 menit pertama itu kita sudah negatif, kita sudah galau, maka sepanjang hari hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau tipe kita ini adalah orang yang lemah imannya, gampang khawatir, maka jangan bangun pagi-pagi langsung melihat berita. Kenapa? Karena 90% berita di media sosial, di media televisi itu isinya pasti negatif semua. Itu sebabnya 10 menit pertama, 15 menit pertama fokus kepada Tuhan. Baca Alkitab. Renungkan Mazmur 91 misalnya. Putar MP3 untuk menyembah Tuhan. Di Mazmur 118 ayat 24 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Apapun harinya, itu hari yang dijadikan Tuhan. Itu sebabnya, ini PR untuk saudara. Saya tantang selama 7 hari ke depan, begitu kita bangun, ucapkan ini hari yang dijadikan Tuhan. Saya mau bersukacita, saya mau bersorak-sorai karenanya. Dan saya percaya sepanjang hari itu, kita akan mengalami karya Tuhan terbaik. Lalu yang kedua, bagaimana melatih diri kita menjadi orang yang optimis? Selalu cari hal positif dalam setiap situasi. Selalu cari hal positif dalam setiap situasi. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan kita itu selalu mampu mengubahkan hal yang buruk untuk menghasilkan hal yang terbaik. Dia spesialis dalam mengubah hal yang terburuk untuk menjadi hal yang terbaik. Jadi tidak peduli situasi apapun, kita harus percaya. Mazmur 112 ayat 4. Mazmur 112 ayat 4 berkata, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Berapa banyak saudara percaya bahwa saudara yang benar? Kita dibenarkan karena kita memiliki Yesus di dalam diri kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, tuh terang akan terbit bagimu. Jadi jangan pesimis. Segelap apapun situasi, Tuhan akan menerbitkan terang bagimu. Tahu kan saudara, waktu Thomas Alva Edison, dia mengalami kebakaran laboratoriumnya, dia sudah berusia 67 tahun. Tapi waktu kebakaran itu terjadi, dia kehilangan jutaan dolar investasinya, dia juga bukannya kehilangan uang, dia kehilangan semua catatan penemuannya. Responsnya waktu dia bangun pagi-pagi, dia berkata, syukur, selama ini saya buat banyak kesalahan dan Tuhan sudah hapus semua kesalahan itu untuk saya tidak ulangi lagi. Jadi dia selalu bisa melihat hal yang positif dalam semua hal yang mungkin kelihatannya negatif terjadi dalam hidup dia. Itu sebabnya bersama Tuhan kita percaya Tuhan bisa mengubahkan batu sandungan menjadi batu loncatan. Kalaupun kita sekarang sedang jongkok, banyak orang sedang selalu dalam posisi berdiri, kelihatan hebat, kelihatan kuat di hadapan orang lain. Tapi kalaupun kita dalam posisi jongkok, ingat, untuk meloncat lebih tinggi, kadang-kadang kita harus jongkok lebih dulu. Dan saya percaya itu yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang positif, dia akan selalu percaya, orang yang optimis selalu percaya bahwa ada hal positif dalam semua situasi. Bahkan saya juga mendengar di dalam, kita tahu ada banyak
pergumulan yang terjadi dihadapi banyak orang ketika pandemi COVID-19. Tapi saya dengar juga ada berita-berita positif. Di tengah COVID-19 ini ada banyak keluarga sekarang bisa berkumpul bersama, bisa meluangkan waktu lebih banyak. Ada banyak orang yang sekarang lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi, in a sense, ada hal positif yang bisa terjadi sekalipun ada situasi pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, kalau kita mau menjadi orang yang optimis di masa sukar, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lukas 12 ayat 22 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Jadi Yesus memberi perintah dengan jelas, jangan khawatir. Katakan sama-sama, saya tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran tidak akan membawa kebaikan apa-apa. Bahkan kekhawatiran itu akan melumpuhkan hidup kita. Jadi kalau kita orang yang selalu berusaha take responsibility, bagus untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau itu di luar kendali kita, memang kita tidak bisa buat apa-apa. Maka jangan khawatirkan. Jadi seringkali ada orang-orang yang merasa ini semua tanggung jawab saya. Kita lakukan yang terbaik. Tapi jangan memiliki mental untuk khawatir akan hal-hal yang di luar kendali kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu." Jadi Tuhan suruh kita menyerahkan kekhawatiran kita. Kalau saudara khawatir hari ini, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkan kekhawatiranmu. Di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 11, ini contoh orang yang sangat optimis, namanya Rasul Paulus. Kemarin kita sudah baca salah satu tulisannya, I can do all things. Aku dapat melakukan segala hal di dalam Kristus. Dan hari ini dia tulis di 2 Korintus 1, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Mungkin sebagian saudara merasa bebanmu begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan akan diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia lagi. Sama seperti Tuhan sudah menolong di masa lalu, Tuhan akan menolong dia lagi. Dan yang keempat, berhenti bicara negatif. Berhenti berbicara negatif. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi banyak orang yang tidak sadar betapa pentingnya perkataan mereka. Waktu yang lalu saya sempat bagikan tentang kuasa perkataan. Bahwa perkataan kita itu menentukan hidup kita. Ada hal-hal yang harusnya kita tidak ucapkan. Tuhan tidak pernah berikan itu untuk kita ucapkan. Dan sebaliknya ada hal-hal positif yang harusnya kita ucapkan, tapi tidak kita ucapkan. Itu sebabnya kita harus mulai melatih perkataan kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif. Berhenti memperkatakan hal-hal negatif. Dan kenapa perkataan kita berkuasa? Karena perkataan itu ekspresi apa yang kita percayai. Apa yang kita percaya itu kita ucapkan lewat perkataan kita. Dan Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Sehingga waktu kita beriman negatif, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya, waktu kita percaya hal positif, itu yang akan terjadi dan itu yang akan kita perkatakan. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata-kata. Ada satu riset yang mengatakan bahwa 70% penyakit itu adalah penyakit psikosomatis. Artinya berkaitan dengan masalah kejiwaan. Dengan kata lain, kita bisa berkata-kata sehingga jiwa kita jadi depresi. Dan akhirnya kita sakit. Waktu kita memperkatakan hal yang negatif, maka akhirnya tubuh kita menjadi sakit. Jadi kita harus pilih hari ini. Kita mau memperkatakan hal yang positif atau memperkatakan hal negatif. Ada cerita waktu itu orang Israel mengutus 12 pengintai. Lalu 10 orang itu kembali, mereka melaporkan hal-hal negatif. Dan apa yang terjadi? Satu bangsa itu ketakutan dan akhirnya mereka tidak berani berperang. Tapi ada 2 orang yang memberikan laporan positif dan 2 orang itu yang akhirnya meraih apa yang menjadi bagian mereka. 2 orang itu akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Tergantung dari cara mereka melaporkan apa yang mereka lihat. Itu sebabnya kita harus menjaga perkataan kita. Amsal 13 ayat 3 dikatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, ditimpa kebinasaan. Siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Kalau kita sayang dengan hidup kita, kita harus jaga perkataan kita. Dan yang kelima, yang terakhir. Jadi yang pertama tadi, kita harus belajar untuk selalu mengawali hari kita dengan iman.
Perkatakan hal yang baik di awal hari kita. Katakan bahwa ini hari yang dijadikan Tuhan. Aku mau bersuka cita, aku mau bersorak-sorai di dalamnya. Lalu yang kedua, selalu cari hal positif dalam setiap situasi. Lalu yang ketiga, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang keempat, berhenti berbicara negatif. Hati-hati dengan perkataan kita. Dan yang kelima, kita harus mempunyai pandangan kekekalan. Ingat masa depan kita penuh harapan. Ingat masa depan kita penuh harapan. Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita semua orang percaya ini menantikan satu hari di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya, menyatakan kemuliaannya. Itu pengharapan kita yang penuh bahagia. Sehebat apapun hidup kita sekarang, mungkin saudara sangat menikmati hidup kita sekarang karena ada banyak berkat yang saudara bisa terima. Percayalah, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan di masa yang akan datang. Saya pernah dengar satu cerita nyata. Satu kali di akhir Perang Dunia Kedua, Jenderal Eisenhower baru pulang dari perang di Eropa. Beliau memenangkan perang sehingga disambut di New York. Di pelabuhan ada karpet merah digelar, ada marching band, ada ribuan orang mengeluk-elukkan dia. Dia menang perang. Selamat datang jenderal. Nah, di kendaraan yang sama ada kemudian satu orang misionari. Misionari ini menghabiskan seumur hidupnya di Afrika melayani Tuhan. Istri dan anak-anaknya semua meninggal karena sakit malaria. Dan dia sendiri sedang hidup kesulitan, dia sakit-sakitan juga, dan dia sudah bangkrut. Dan waktu dia keluar, dia lihat ribuan orang menyambut Jenderal Eisenhower. Dan sementara tidak satu orang pun yang menyambut dia. Lalu iblis mulai membisikkan perkataan negatif dalam telinganya. Dia kata, lihat, semua pengorbananmu kepada Tuhan tidak ada yang menghargai. Kamu mengorbankan hidup kamu 50 tahun melayani Tuhan di Afrika, istri kamu meninggal, anak-anak kamu meninggal. Apa yang kamu dapat? Dia mulai mengasihani dirinya dan dia mulai menyesal. Tapi kemudian waktu dia sedang menyesali dirinya, tiba-tiba dia mendengarkan satu perkataan dari Tuhan. Nak, toh kamu belum sampai di rumah. Ini bukan rumah kamu. Nanti kita pulang ke rumah kita di surga. Di sana kita akan disambut dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus pemilik sorga itu Bapa kita. Dia juru selamat kita. Itu sebabnya saya mau menguatkan kita. Kalaupun kita sedang mengalami kondisi sukar saat ini, jangan putus pengharapan. Saya tidak sedang bilang kita lari dari kenyataan. Tapi ingat bahwa pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan akan keselamatan. Dan itu sebabnya di akhir khotbah saya hari ini juga, saya mau memberi kesempatan. Kalau di antara para pendengar ada yang sampai saat ini engkau belum yakin bahwa engkau memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ini saatnya engkau mendapat kepastian keselamatan. Di Alkitab dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau orang percaya Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Dan ini bukan mudah-mudahan, ini kepastian. Kenapa? Karena firman Tuhan Alkitab ini benar, ya dan amin. Ditulis selama 1600 tahun oleh 40 orang yang berbeda. Tapi mereka bisa sehati. Karena mereka diinspirasi oleh roh yang sama. Dan firman Tuhan yang benar ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya saya beri kesempatan kalau ada yang mau membuka hatimu menerima Yesus. Mari buka hatimu, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, sore hari ini, aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosaku. Sucikanlah hatiku. Aku berjanji akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus, supaya sejak hari ini mereka mengalami penyertaan Tuhan. Kalau mereka punya kesulitan, mereka punya tantangan hidup, biar mereka merasa tidak sendirian karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati mereka yang mengaku bahwa Engkau adalah anak Allah. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Kalau mereka punya pergumulan Tuhan, Kau lihat kerinduan mereka. Engkau Allah yang maha kuasa, tapi juga Engkau Allah yang maha peduli Tuhan. Kau mengasihi mereka. Tolong mereka Tuhan, dampingi. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan, biar Engkau mendampingi mereka Tuhan di ranjang sakit mereka Tuhan. Dan Engkau memulihkan mereka. Kalau ada yang mengalami kesulitan keuangan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang akan mencukupkan. Bahkan Engkau Allah El Shaddai yang akan melimpahkan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk semua tenaga medis yang saat ini bekerja Tuhan untuk merawat banyak pasien penyakit COVID-19 Tuhan. Kami berdoa, lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang ditinggalkan
Karena ini dipanggil Tuhan, keluarga-keluarga ini hiburkan ya Tuhan. Beri mereka kekuatan, biar mereka percaya bahwa yang terbaik itu selalu dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga secara pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat secara komprehensif Tuhan. Mereka bisa mengambil keputusan Tuhan dengan tepat Tuhan. Mempertimbangkan masalah kesehatan, masalah ekonomi Tuhan. Kau berikan hikmat kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, atau Bapak Ibu Saudara rindu mendapat bimbingan konseling, ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa mend-DM account FB ini, dan saya percaya mereka orang-orang yang sungguh memiliki integritas pelayanan. Mereka tidak akan buka rahasia Bapak Ibu Saudara. Tujuan kami adalah bisa mendampingi Bapak Ibu Saudara untuk melewati masa-masa sukar ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.